Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya. Dan semoga aktivitas serta rezeki yang didapatkan di hari ini semoga Allah beri keberkahan. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Durian Lampung Tengah. Dan alhamdulillah hari ini saya berada di Lojinawi Farm, yaitu kebun durian yang beralamat di Desa Kalibungu, Kecamatan Kalirjo, Kabupaten Lampung Tengah. Ya, sebagaimana biasa saya silaturahim dan juga banyak belajar seputar perawatan durian, khususnya yang masih dalam fase vegetatif atau pertumbuhan. Nah, jadi hari ini sebagaimana biasa insya Allah kita bakal berbagi seputar perawatan di Lojinawi Farm, tetapi untuk hari ini temanya untuk perawatan yang fase vegetatif atau masa pertumbuhan. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini seputar pupuk organik. Nah, jadi organik apa saja yang dipakai di Lojinawi Farm, insya Allah nanti kita bakal bagikan satu persatu. Dan ini lahan yang di blok bekas sawah, tentunya yang usianya ada sekitar 2 tahun 7 bulan, ada yang 2 tahun 9 bulan kurang lebih. Dan ini juga sudah ditemani Mas Angga. Nah, jadi sebenarnya kalau di sini Mas, jadi untuk pupuk vegetatif itu kan ada kimia dan juga ada organik di sini. Ya, kalau kimianya kimia sintetisnya sudah sering kita bagikan. Ya. Nah, untuk organiknya nih, biar lebih apa ya? Kalau menurut saya lebih rinci, apa saja yang di sini yang dipakai Mas? Kohe dipakai. Ya, kohe kambing ya. Kohe kambing dipakai. Kadang-kadang saya juga pakai kohe ayam petelur tapi. Oh, kohe ayam. Kohe ayam petelur tapi. Oh iya. Asam aminonya kan ada di kohe itu. Di kohe ayam petelur ada kalsiumnya juga, gitu kan. Nah, saya campur sama kohe kambing yang sering, gitu. Yang pakai kohe kambing aja nggak apa-apa. Ya, tapi lebih diutamakan untuk difermentasi dulu lah ya. Ini yang kambing. Coba ini. Ya, ini ayam ini. Oh, ini ayam. Ini ayam. Ini ayam kelihatan itu. Ayam. Ada yang campur sih. Kita pakai organik. Kalau buat saya harus. Tapi kalau selama ini jarang disampaikan kan karena teman-teman mungkin udah umum lah pakai organik itu kan begitu. Terus pengaplikasiannya saya ya begini yang sering. Nanti kalau dia udah lama baru ditabur sekeliling. Tajuk lah dibuat. Nah, di sini mengingat kondisi lahan juga nggak mungkin lah ya kalau cuma hanya nggak pakai organik. Di sini nggak bisa Mas, nggak bakal bisa. Ini setahun 8 bulan juga ya. Ini setahun 8 bulan ya. Jadi ada yang 2 tahun lebih, ada yang 1 tahun. Ini 1 tahun 8 bulan. Dan organik kita juga nggak cuman kohe, banyak ya. Asam amino kita kocor juga dipakai. Kemudian terus mikroba yang kemarin itu pakai IM4 yang diaktifkan dan diperbanyak. Kita pakai N21 kalau nggak ada. N21 pakai juga. Terus ini masih ada sisa-sisa. Nah, ini Mas hitam. Mutiara hitam. Mutiara hitam lah kalau di sini lah ya. Itu bukan kohe itu abu sawit. Itu abu sawit tapi bukan cuman jangkosnya ya. Oh iya. Itu ada fibernya, ada batoknya, ada jangkosnya juga. Karena di sini dekat dengan pabrik sawit. Itulah. Ya, ternyata ada hikmahnya juga dekat. Bukan berarti pabrik sawit. Bukan. Ini udah lama sih. Nah, kalau untuk asam aminonya di sini kalau yang vegetatif pakai Mas terus ya, itu rutin. Jadi kalau kita pas penyemprotan kita pakai asam amino juga. Terus dikocor itu ya yang sering kayak kita ngasih mikroba lah. Ya kadang-kadang malah setengah tahun sekali juga. Nah, ini contoh ininya, ini yang lagi proses. Nah, ini dia, jadi buat lagi.
Ini asam aminonya dari bahannya? Itu ikan tongkol. Ada dari Pernah yang bikin dari apa namanya itu? Yang laut? Tripang ya, tripang. tripang juga Pernah ya? Kembung, Ikan kembung. pakai kedelai, ya kan itunya protein. Nanti dipecah. Ini juga pakai. Dan semua tanaman di sini pakai ya? Nih. Nah, ini alhamdulillah. Ini setahun. Ini setahun berapa nih? Setahun 3 bulan dulu. Ini keojo. Oh. Iya. Jadi tidak hanya durian. Posturnya hampir kayak 2 tahun lebih. Tapi memang kohenya. Nah, ini kohenya saya tanam. Kalau yang jambu. Jambu, tapi Kalau durian jangan lah. durian saya belum berani. Terus asam humat saya pakai. Wah, asam umat rutin ya. Ya. Terus sekam padi saya pakai. Sekam padi yang masih mentah Sekam padi biasanya. atau arangnya. Sekam padi yang udah dibikin arang. Oh. Tapi beberapa pakai mentah, difermentasi nggak apa-apa juga. Ya yang penting nggak beresiko lah, intinya seperti itu. Kalau nggak kasih organik loh tanahnya begini. Nah, ini di sekelilingnya, makanya tanahnya beda. Sebelah sini pasti lebih hitam. Ini udah ada campuran ini ya, Karena organiknya. setiap kali pengolahan tanah kita kasih sawit, abu sawit tadi. Jadi kalau untuk, nah jadi kalau hari ini lebih rinciannya lebih ke abu sawit. Jadi kalau untuk abu sawit ini, kalau di sini intervalnya berapa bulan sekali mas pemberian apa? Setiap pelebaran busut. Oh, Ini kohe juga, ini kohe sapi. oh yang ini Pas kohe ada sapi ini. kohe sapi ya kita ambil lagi. Kohe aja. sapi. Jadi bukan nggak pernah pakai organik nih. Saya pakai organiknya lebih. Ini habis pruning ya. Ya, ini yang blok yang paling atas sebelah utara. Nah ini sisa abu sawit yang tinggal sedikit lagi. Bisa. Lagi nunggu jalannya jadi juga. Jalan kan dibuka jalan. Ini habis pruning. Habis pruning. Ya berani meruning karena ini mas. Oh ini. Setiap pelebaran busut kan kita aduk tanahnya pakai ini. Nah ini abu sawit nih. Kan beberapa teman-teman itu pakai jangkosnya dulu kan yang sering. Iya. Jangkos sawitnya. Nah ini saya dapat info dari temen, ada kan temen di pabrik itu. Ini ada dari batok kelapanya, ada dari fibernya, kan itu kalium semua. Nah, saya pernah nyoba di alpukat di tempat kakak itu, bahkan hampir nggak pernah dipupuk, pohonnya bongsor banget, batangnya gede banget. Berarti kan kalium sama fosfatnya bagus. Ya, mungkin lah. itu juga salah satu yang membuat lahan di sini kena kemarau sebentar cepat bunga. Salah satunya mungkin ini di luar lahannya yang memang bantat ya. Iya. Ini tapi kan jangan langsung dipakai lah, nanti kan panas kalau dapat dari itu. Jadi kalau baru datang didiamkan dulu lah ya. Nah ini yang buat campuran kubutan ini. Jadi setiap kita bikin busut baru, tambahkan itu lah ya. Ini mesti dicampur ya, tapi harus lebih banyak tanahnya kan. Kalau karbon berlebih, Iya. dia mengikat air terlalu banyak, kalau pas musim hujan juga serem. Jadi dia cocoknya kalau di musim kemarau lebih atau bagaimana? Sama aja mas, nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting kan ya kondisional. Iya. Karena Ya, sesuai kebutuhan lah ya. Ya, dicampur sama kalau itu ya arang sekam. Enggak pasti, yang jelas kan itu yang kita pakai ya. Enggak terus melulu pakai itu ya itu terus enggak. Terus kohe saya taruh di atasnya aja kayak yang tadi itu. Kalau asam amino dikocor ya 6 bulan sekali nggak apa-apa lah. 6 bulan sekali kocor kan enggak boros-boros amat. Asam humat juga saya pakai. Jadi organiknya hampir semua saya pakai dan saya masukin juga serasa daunnya udah halus. Itu di sana tuh kebun bambu. Oh itu. Organik gratis juga. Kebun bambu ada. Dan bahkan ini juga apa? Pandan wangi. Pandan wangi juga tetap pakai mas ya. Oke mas.
orang udah terbukti kan. Jadi hampir semuanya pakai itu. Pakai gitu. Hmm. Dan itu salah satu apa ya? Salah satu yang membuat saya di sini, kalau saya ngomong sukses di lahan ini loh. Ya. Suksesnya saya termasuk di lahan ini karena organik. Dan salah satunya lagi organik yang sangat membantu saya dalam olah tanah. Salah satunya abu sawit itu Abu sawit. yang paling ini ya. Jadi di satu sisi walaupun menggunakan kohe, tetapi memang faktor utama sebenarnya untuk organik di sini lebih ke abu sawitnya. Nah, kan kalau nutrisi kita bisa tambahkan dari yang lain lah, misalnya kayak NPK di kohe kan bisa digantikan dengan sintetis, karena beberapa pekebun resiko kohe itu agak takut, ada serangan jamurnya, ada serangan kalau udah difermentasi juga, ada juga yang takut dengan uretnya gitu kan. Iya. Jadi jamur-jamur patogennya yang termasuk Kan yang dikhawatirkan pekebun dikhawatirkan itu. pekebun. Makanya kalau organik kan nggak harus kohe. Iya sih. Nah, organik nggak harus kohe. Sekarang rumput yang saya babat kan kambing, sapi makanya rumput, iya kan? Iya. Jadi kohe, jadi kotoran hewan itu tadi baru kita pakai untuk pupuk. Ya sekarang kalau saya nggak pakai kohe, saya langsung pakai rumputnya, misalnya saya olah sendiri. Nah kayak teman-teman ada yang pakai kascing atau apa itu Ya. kan sama juga, masih mirip-mirip. Ini semua bahkan di jambu aja saya pakai, kalau nggak mungkin bisa tanahnya seperti ini. Ini bukan batu yang bisa dicangkul. Lagi-lagi memang jenis tanahnya yang batuannya batuan keras kalau di sini. Hitam semua. Di alhamdulillah pertumbuhannya. Ini hitam kan. Jadi itu tadi untuk organik ya yang di sini yang diterapkan atau yang dipakai. Itu ada kohe, kemudian ada asam amino. Yang tentunya asam aminonya buat sendiri lah Mas ya. Ya kalau bisa buat sendiri. Kalau bisa buat sendiri, kalau istilahnya belum bisa buat sendiri, beli juga nggak apa-apa kan, banyak tuh yang harganya juga nggak terlalu mahal lah kalau menurut saya. Tapi kan kalau buat sendiri bisa dapat banyak. Ya. Cuman prosesnya lama agaan kalau asam amino. Ya mungkin kalau untuk pekebun lebih efisien bikin sendiri lah ya. Karena kebutuhannya kan lebih banyak dibandingkan hanya sekedar tanam di sekitar rumah seperti saya. benar. Jadi itu tadi, kemudian ada asam humat juga pakai. Ya. Nah ini contohnya salah satunya yang usia baru Tahun 1 tahun 8 bulan yang pernah kita bagikan. Kalau bagian sini yang tanahnya gembur, pokoknya diinjak enak, ya pertumbuhannya ngacir. Intinya di sini kalau tanahnya pas gembur, itu ya. Terus, ini kita nyiram nih ya. Ini penyiraman. Tuh. Seberapa nyiramnya? Secukupnya. Saya nggak berani ngomong berapa liter atau sampai apa, nggak bisa. Yang penting kita yang tahu lah. Iya. 1 tahun 7 bulan kondisinya sudah seperti ini alhamdulillah. Tapi tanamnya segini loh. Tanamnya 170 cm ya. Tapi gede banget. Tapi udah posturnya udah cukup besar lah. Jadi mulai ada kohe untuk pemakaian pupuknya untuk organik, kemudian asam humat, asam amino, dan juga abu sawit yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita bagikan hari ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang ingin menggunakan pupuk organik sebagai tambahan, terlebih dengan kondisi mungkin lahan yang hampir sama dengan seperti di Loh Jinai Farm. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan hari ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.